Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ini, tidak luput juga dari masalah kemacetan. Ramadan, namun kemacetan ternyata tidak berkurang. Kemacetan di kota Surabaya semakin memprihatinkan. Dari catatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota atau Bapeko, warga Surabaya membutuhkan waktu 30 menit hanya untuk menempuh jarak sejauh ke Jawa Timur. Setelah diterjang hujan badai pada Minggu sore, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ikut mengatur lalu lintas yang macet akibat kabel listrik putus di tengah jalan. Kabel listrik putus akibat tertimpa pohon tumbang di depan Rumah Sakit Islam Monokromo. Penyebab dari kemacetan itu sendiri bisa karena berbagai macam hal. Misalnya, konstruksi dan perbaikan jalan, acara yang diselenggarakan oleh warga sekitar, hingga kecelakaan yang bisa mengakibatkan kepadatan di daerah jalan tersebut. Kalau begitu, kemacetan pasti membawa dampak negatif ya bagi kita. Betul, terjebak macet secara tidak langsung membuat uang dan waktu pengguna jalan melayang. Belum lagi mencemari lingkungan dengan banyaknya polusi yang diproduksi, dan boros bahan bakar juga. Menurut penelitian, kemacetan juga dapat berdampak buruk bagi pengguna jalan loh, yaitu menyebabkan stres dan kelelahan. Mengatasi hal ini, pemerintah kota Surabaya telah mencoba beberapa jalan keluar, mulai dari memperbaiki dan menambah fasilitas umum seperti Surabaya Bus dan membangun beberapa underpass, menyiapkan petugas khusus untuk mengatur lalu lintas, memasang CCTV di sebagian besar jalan di Surabaya untuk memantau aktivitas lalu lintas, serta penutupan beberapa ruas jalan hingga pembatasan kendaraan pribadi telah dilakukan. Namun, kenyataannya, kemacetan masih saja terjadi di beberapa ruas jalan di Surabaya. Rupanya, cara tersebut masih kurang efektif bagi para pengguna jalan agar bisa mengetahui dan menghindari penyebab kemacetan tersebut, terutama bagi para pengendara motor yang kesulitan mengakses informasi lalu lintas dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kami sebagai perwakilan mahasiswi Universitas Kristen Petra menawarkan gagasan berupa LED, Smart Traffic Screen. Desain Smart LED yang memudahkan pengendara dengan informasi yang ada. Smart Traffic Screen diharapkan mampu menjawab Sustainable Development Goals nomor 9, 11, dan 17 dan didukung dengan tujuan lainnya. Smart Traffic Screen hadir sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan. Alat ini didesain untuk memberikan informasi terkini, khususnya live data kemacetan yang dilengkapi dengan indikator kemacetan berwarna merah, kuning, dan hijau. Selain itu, Smart Traffic Screen dilengkapi dengan informasi penutupan jalan serta alternatif jalan yang dapat dilalui oleh para pengguna jalan. LED ini juga dilengkapi dengan informasi umum seperti waktu setempat, hari dan tanggal, suhu udara, dan prediksi cuaca harian. Dengan dimensi ukuran layar 3x5 meter dan memiliki tinggi 10 meter, Smart Traffic Screen diharapkan dapat menjangkau pandangan seluruh pengguna jalan. Proyek Smart Traffic Screen ini diharapkan dapat diterapkan di Jalan Ahmad Yani sebagai percontohan dan akhirnya diterapkan di seluruh wilayah Surabaya sehingga dapat memudahkan para pengguna jalan untuk menghindari kemacetan. Bagaimana cara kerja Smart Traffic Screen? Cara kerja ini dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahapan input. Pada tahap ini, lembaga-lembaga yang turut bekerja sama dengan LED Smart Traffic Screen seperti Kepolisian, Suara Surabaya, hingga BMKG menampung informasi-informasi jalan yang didapat setelah orang-orang melapor kondisi dan situasi jalan. Yang kedua, yaitu tahapan steps. Di tahap ini, informasi yang telah didapat kemudian diberikan pada operator STS untuk ditayangkan ke dalam LED, di mana layanan dibuka selama 24 jam 7 hari dan 7 hari dalam seminggu untuk memastikan STS berjalan dengan efisien. Disinilah semua informasi diperiksa dan ditindaklanjuti untuk memastikan informasi dari pengguna jalan agar memberikan kejadian detailnya secara lengkap. Selanjutnya, operator akan mencatat apa saja yang diperlukan untuk ditampilkan. Tahap yang terakhir adalah tahapan output.
Di tahap ini, informasi yang didapat oleh operator ditampilkan ke layar. Informasi ini seperti penutupan jalan, kemacetan, sampai berita mengenai jalan lain yang telah didapat. Diletakkan di perempatan jalan, LED STS akan berganti dalam beberapa detik agar semua informasi dapat terbaca oleh pengguna jalan. Menghindari penutupan jalan dengan informasi yang ditampilkan pada layar STS beserta dengan informasi jalan alternatifnya. Live Maps dengan informasi keadaan jalan sekitar lokasi dengan radius kurang lebih 3 km. Selanjutnya, kami bertujuan agar para pengguna jalan dapat mengetahui prediksi cuaca, kapan akan terjadi hujan untuk menghindari daerah rawan banjir. Mengurangi kemacetan dengan indikator kemacetan yang ditampilkan pada layar STS. Harapan kami adalah agar dengan berkurangnya kemacetan, maka akan menghemat waktu pengguna jalan untuk sampai ke tujuan serta mengurangi polusi dan menghemat penggunaan bahan bakar yang terbuang di jalan.